Anda kembali bersama kami di Metro Malam. Pemirsa, 2 buah ledakan bom bunuh diri mengguncang sebuah masjid di Yaman pada saat melaksanakan ibadah sholat Idul Adha tengah berlangsung pada hari Kamis pagi waktu setempat. Ada sebanyak 29 jemaah yang tewas akibat bom ini, sementara puluhan lainnya luka-luka. Inilah detik-detik ledakan kedua di Masjid Balili yang terletak di desa Akademi Polisi di kota Sana, Yaman. Bom bunuh diri kedua diledakkan ketika jemaah tengah berlarian akibat ledakan pertama di dalam masjid. Diduga bom menargetkan kelompok Houthi yang menjalankan sholat di masjid tersebut. Menurut otoritas setempat, beberapa orang pejabat pemerintah Yaman turut menjadi korban di dalam kejadian ini. Jumlah korban tewas dilaporkan dapat meningkat karena banyak korban luka berada di dalam kondisi kritis. Dan hingga saat ini masih belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ya, berkaitan dengan banjir imigran, para pemimpin Uni Eropa melaksanakan pertemuan tingkat tinggi di Jerman sehubungan dengan krisis ini banjir imigran yang membuat benua tersebut cukup sibuk begitu ya menghadapinya. Penuh, hingga mereka harus mendistribusikan para imigran tersebut, dan juga mereka berencana untuk membagi tugas sehubungan dengan permasalahan ini. Salah satu pembahasan di dalam pertemuan tingkat tinggi ini menghasilkan keputusan untuk memberikan dana sebesar 1 miliar euro atau sama dengan 1,1 miliar dolar Amerika Serikat kepada sejumlah badan internasional. Hal ini dimaksudkan agar organisasi-organisasi tersebut bisa membantu para pengungsi yang pada saat ini berada di negara mereka. Para pemimpin ini juga setuju untuk membangun hotspot pada akhir November mendatang, di mana para tenaga ahli Uni Eropa bisa secara cepat meregistrasi dan mengidentifikasi para pengungsi. Hotspot ini dimaksudkan untuk melindungi para pengungsi tersebut. Dalam pertemuan ini, Perdana Menteri Jerman Angela Merkel sempat mengutarakan keberatannya terhadap kebijakan sejumlah negara yang membangun pagar pembatas untuk para pengungsi. Kita beralih ke informasi hiburan, pemirsa. Grup musik pop. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya 7 Jamarat, tempat dengan jurnalis senior Metro TV Bambang Hamid Sujatmiko yang akan menjelaskan seperti apa kondisi di Mina. Ya, selamat malam Mas Hamid yang sering melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Anda melihat apa yang menyebabkan kecelakaan ini bisa terjadi? Baik, kalau penyebab sebenarnya kecelakaan ke Saudi juga belum mengeluarkan keterangan resmi, tapi saya akan mencoba menganalisis, melihat kondisi yang terjadi, infrastruktur yang ada di Mina, dan bagaimana ini bisa terjadi. Barangkali kita bisa melihat grafis yang sudah disiapkan. Baik, ini kawasan Mina, yang putih ini adalah ribuan tenda-tenda untuk menampung 2 juta jamaah haji setiap tahun. Jadi memang dari sisi jumlah luar biasa, dan pemerintah Saudi sebenarnya sudah menyiapkan begitu banyak fasilitas untuk memudahkan jamaah. Misalnya jalur-jalur untuk menuju Jamarat, gedung lokasi jumroh itu sudah ada banyak sekali. Kita lihat ini ada lebih dari 6 jalur. Kalau kita lihat itu ada jalur berwarna merah, itu yang namanya Jalan 204, yang menjadi lokasi terjadinya tragedi. Cuman saya sendiri belum tahu jelas di sebelah mana di jalan, karena ini jalan yang sangat panjang dan menuju langsung ke lokasi jumroh. Apakah terjadi di sini atau di dekat gedung jumroh, lokasi jumrohnya. Nah, kalau melihat kejadiannya sekitar jam 7 pagi, saya melihat ada faktor di mana jamaah ingin melontarkan jumroh pada waktu-waktu terbaik. Ya. Waktu terbaik. Jadi yang itu merupakan jam berapa, Mas? Jadi untuk tanggal 10 Zulhijjah yang hari ini, waktu terbaik menurut sunnah Nabi adalah pada waktu duha. Jadi sekitar antara jam 7 sampai jam 12. Ya. Sementara pada hari Tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah itu waktu terbaiknya adalah setelah matahari tergelincir atau waktu duhur. Ya. Karena itulah larangan dari Kementerian Agama itu muncul untuk hari ini jam 8 sampai jam 12, sementara untuk esok jam 12 sampai jam 4 waktu asar lah. Ya. Karena itulah waktu-waktu yang kritis, semua jamaah akan
berbondong-bondong menuju lokasi jumroh. Terkait dengan waktu tersebut, Mas Abeng, Mas Bambang, lantas kemudian apa yang membuat kemudian kecelakaan ini terjadi? Terkait dengan waktu-waktu favorit tadi Anda katakan. Baik, fasilitasnya memang sudah banyak, tapi untuk 2 juta orang sekaligus tumplek di satu lokasi itu memang tidak akan mampu menampung. Karena itulah sebenarnya pemerintah Arab Saudi juga sudah memberikan aturan waktu. Jadi setiap muasasah itu sudah memberikan mengatur waktu, kapan waktunya jemaah asal Indonesia dari maktab sekian gitu ya, kan terbagi dalam maktab-maktab itu melontarkan jumroh. Itu waktunya dari pagi sampai tengah malam terus dan tidak pernah berhenti. Nah, tapi sekali lagi ini menyangkut keyakinan. Ada yang tetap ingin melontarkan di waktu-waktu terbaik. Karena itulah walaupun sudah ada himbauan untuk tidak melontarkan jumroh atau larangan untuk tidak melontarkan jumroh pada waktu pagi hari di tanggal 10 Zulhijjah ini, masih ada jemaah kita yang juga tetap datang untuk melontarkan jumroh. Jadi saya melihat ini kan ada jalan. Kalau dilihat seperti tahun 94 lalu yang tragedi terowongan Mina, itu kan kondisinya bagaimana jemaah berdesak-desakan di satu terowongan dan nggak bisa kemana-mana. Karena begitu melebihi kapasitas sehingga terjadi dorong-dorongan dan pada saat ada yang jatuh, terinjak-injak, disitulah korban akan muncul. Apakah hal yang sama Anda lihat juga terjadi di sini? Ini sangat mungkin terjadi karena walaupun ini tempat terbuka, tapi sebenarnya jalan-jalan ini adalah jalan-jalan yang berpagar. Jadi pagar itu digunakan untuk mencegah jemaah bisa masuk-masuk ke tenda. Jadi tidak mungkin juga jemaah untuk kemudian keluar dari jalur tersebut. Pada saat sudah menumpuk di satu jalur itu dia nggak bisa keluar juga karena dia ke belakang sudah ada jemaah lain, di depan sudah menumpuk. Dan yang saya dengar pagi hari itu penumpukan terjadi justru mendekati lokasi jumroh karena di situ ada pagar gitu ya, dan jemaah sudah menunggu sejak pagi, sejak subuh sudah berbondong-bondong ke lokasi dan terus menumpuk. Baik, jadi pertemuan antara dua arah begitu ya, bertemu di tengah dengan kepadatan yang sama. Bisa jadi pertemuan 2 arah atau satu arah pun bisa kalau memang di depan terjadi pagar, dan pada saat pagar buka terjadi gerakan tiba-tiba, dari situlah bisa terjadi dorong-dorongan, jemaah bisa terjatuh dan injak-injak. Baik, jemaah Indonesia ada di jalur yang mana, Mas Bambang? Nah, tadi sudah dijelaskan juga dari Kementerian Agama bahwa jalur Indonesia yang biasa dilalui karena jemaah kita menginap di Mina Jadid. Lokasinya kira-kira kalau dari biru itu sebelah kanan lagi, itu cukup jauh karena di pinggir Mina, sehingga biasanya jalan yang tercepat itu melalui jalur biru. Jadi jalur King Fahd ya? Jalur jalan King Fahd. Namun kemudian kenapa kemudian ada jemaah Indonesia, tadi dikatakan ada 3 warga Indonesia yang meninggal dan kemudian ada 1 korban luka-luka, bisa kemudian di jalur 204? Analisa Anda? Saya pertama mungkin karena ini bukan jalur Indonesia, jumlah korban kalau itu terjadi, jemaah kita tuh jemaah terbesar. Karena kalau terjadi di jalur yang biasa jalur Indonesia, pasti jemaah kita paling banyak. Nah, ini kebetulan jalur merah, di jalur jemaah negara lain, tapi ada jemaah kita. Nah, ini juga bisa banyak apa yang menyebabkan mereka berbelok. Bisa jadi mereka merasa jalur itu sudah terlalu padat, mereka mencari jalur lain. Biasanya orang-orang yang sudah biasa kemari akan mencari jalur lain, atau barangkali mereka ingin melontar jumroh dari lantai pertama atau lantai kedua. Nah, itu pertanyaannya, Mas. Kenapa kemudian jalur merah ini, jalur 204? Padat kan, ini lihat tenda-tenda juga ada 20, yang lainnya ya ada beberapa jalur. Itu salah satu jalan yang lurus sekali, lurus menuju ke arah lokasi jumroh. Sama seperti lokasi King Fahd, itu juga jalan yang lurus, cuma di jalur King Fahd ini juga dilalui oleh kendaraan. Jadi dia selalu ambulan King Fahd ini. Sementara jalur 204 khusus untuk orang biasanya. Jadi tidak ada satu pemeriksaan di ujung jalur begitu bahwa Anda jemaah asal Indonesia Anda harus melewati jalur King Fahd seperti itu, tidak boleh melewati jalur 204? Iya, jadi kalau saya lihat memang fokus dari petugas dari pemerintah Arab Saudi adalah menjaga di lokasi seputar gedung. Misalnya pada saat kita masuk ke gedung lokasi jumroh, itu diatur di mana kita harus masuk, di mana